Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Iin Syanitu Humori, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Kecelakaan Industri dan Kimia. Yang pertama, latar belakang. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencernaan lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Yang berikut, A. Di laboratorium. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian materi dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecelakaan laboratorium maupun industri kimia dapat berbentuk dua jenis, yaitu kecelakaan medis jika yang menjadi korban adalah pasien. Yang kedua, kecelakaan kerja jika yang menjadi korban adalah petugas laboratorium itu sendiri. Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium. Yang pertama, terpeleset. Biasanya karena lantai licin, terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium. Yang kedua, mengangkat beban. Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan keadaan ergonomi. Yang ketiga, mengambil sampel darah atau cairan tubuh lainnya. Yang berikut, tanggung jawab keselamatan laboratorium. Yang pertama, di lembaga atau staf laboratorium bertanggung jawab terhadap fasilitas, yaitu perlengkapan, pemeliharaan, dan keamanan. Yang kedua, dosen atau guru bertanggung jawab terhadap petunjuk, kegiatan, dan keselamatan laboratorium. Yang ketiga, siswa atau mahasiswa bertanggung jawab dalam mempelajari sifat bahan dan akibat dari suatu proses yang ditimbulkan serta penggunaan peralatan keselamatan laboratorium. Yang berikut, B. Di industri kimia. Faktor terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, disebabkan oleh kesalahan tenaga kerja atau karyawan sendiri. Yang kedua, disebabkan teman kerja sehingga ia mengalami kecelakaan. Yang ketiga, tanggungan pekerjaan karena menganggap perusahaan merasa sudah membayar maka risiko kecelakaan menjadi tanggungan pekerja. Yang keempat, karena pekerja mengalami kelalaian sehingga terjadi kecelakaan. Yang berikut ada bahan kimia berbahaya. Bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatan, pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaannya menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan, dan bahaya lainnya dalam jumlah yang memungkinkan gangguan keselamatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut atau menyebabkan kerusakan pada barang-barang. Yang berikut ada penggunaan bahan kimia. Bahan kimia banyak digunakan dalam lingkungan kerja yang dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu industri kimia. Industri kimia yaitu industri yang mengelola dan menghasilkan bahan-bahan kimia, diantaranya industri pupuk, asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat, deterjen, dan lain-lain. Yang kedua, industri pengguna bahan kimia, yaitu industri yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu proses
di antaranya industri tekstil, kulit, kertas, pelapisan listrik, pengelolaan logam, obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga, laboratorium, yaitu tempat kegiatan untuk uji mutu, penelitian, dan pengembangan serta pendidikan. Kegiatan laboratorium banyak dipunyai oleh industri, lembaga penelitian dan pengembangan, perusahaan jasa, dan rumah sakit dan perguruan tinggi. Yang berikut, dalam lingkungan kerja tersebut banyak bahan kimia yang terpakai tiap harinya sehingga para pekerja terpapar bahan dari bahan-bahan kimia itu. Bahan itu terkadang meningkatkan dalam kondisi tertentu, mengingat sifat bahan-bahan kimia itu seperti mudah terbakar, beracun, dan sebagainya. Dengan demikian, jelas bahwa bekerja dengan bahan-bahan kimia mengandung risiko bahaya baik dalam proses penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penggunaannya. Akan tetapi, betapapun besarnya bahaya bahan-bahan kimia tersebut, penanganannya yang benar akan dapat mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya yang diakibatkannya. Ya, terima kasih. Mungkin ini saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.